warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa kulli qawli azza wa jalla fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuqna usurakum yawmal qiyamah wa man juz'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad fazza wa mal hayyatud dunya illa mata'ul ghurur. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, Dialah Zat yang menciptakan hidup dan mati sebagai bahan ujian bagi manusia. Siapakah yang paling terbaik amal perbuatannya? Dan Dialah Zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan pahalanya akan disempurnakan di hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan panggung sandiwara. Adalah kematian yang merupakan kepastian yang pasti datang dan dikehendaki, serta akan menimpa pada diri setiap orang. Untuk itulah sebagai seorang muslim ada kewajiban yang harus ditunaikan ketika datangnya kematian berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah sebagai salah satu pemenuhan tugas mandiri dari mata kuliah pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam, saya Suryatmo semester 5 kelas B akan mencoba membuat tutorial yang berkenaan dengan salah satu dari penyelenggaraan jenazah, bahwa disebutkan dalam kitab-kitab fikih bimma yata'alluqu bil mayyiti husluhu wa taqfinuhu wa sallatu alaihi wa dafnuhu, bahwa penyelenggaraan terhadap jenazah itu meliputi di antaranya adalah memandikan mayit, mengafani mayit, mensolati mayit, dan kemudian menguburkan mayit. Fardun kifayatun ala kulli man alima bihi min qaribin aw ghairi. Hal itu merupakan fardu kifayah hukumnya bagi mereka yang mengetahui akan kematian tersebut, baik mereka adalah kerabatnya maupun yang lainnya. Fa in qama biha ahadun minah, dan apabila di antara mereka telah menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah di antara sebagian dari saudara atau kerabatnya atau yang lainnya, saqata kharaja, maka gugurlah baginya dosa-dosa kewajiban tersebut. Wa illa wa fi asima jami'u. Akan tetapi apabila tiada satupun yang menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah baik dari kerabat maupun dari yang lainnya, maka bagi mereka adalah dosa. Karena itulah sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban, salah satunya adalah belajar bagaimana kita menyelenggarakan jenazah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, di sini saya akan berikan tutorial salah satu penyelenggaraan tentang jenazah berkenaan dengan bagaimana cara mengkafani mayit atau jenazah. Berkenaan dengan mengkafani mayit atau jenazah, disebutkan dalam kitab fikih bahwa aqalul kafni saubun ya'muhu, bahwa sedikit-dikitnya kain kafan adalah satu kain yang mampu menutupi seluruh badan jenazah atau mayit. Wa akmaluhu, adapun sebaik-baiknya atau sesempurna-sempurnanya adalah walir rojuli, bagi jenazah laki-laki,
salah satu lafaifa, itu terdapat atau menggunakan 3 lapis kain kafan. Walil mar'ati, lan bagi jenazah perempuan, khamisun wa izarun wa himarun wa lafafatani. Bagi jenazah perempuan itu terdapat baju gamis atau baju kurung, kemudian adalah kain tapih, yang ketiganya adalah kerudung, kemudian ditambah 2 lapis yang menutupi seluruh badan daripada jenazah tersebut. Oke, untuk selanjutnya kepada teman-teman dan seluruh ikhwan yang beriman, bahwa selain yang disebutkan tadi, apabila nanti ada yang lain, mungkin adalah sebuah kesunahan bagi kebaikan jenazah ataupun kebaikan lain. Untuk secara detailnya, bahwa pertama-tama kita memotong kain kafan sepanjang setinggi badan daripada jenazah ditambah atau plus 50 cm. Bagi mayat perempuan atau jenazah perempuan yang panjang berukuran demikian, kita memotong sebanyak 2 lapis atau 2 lembar. Setelah itu kita potong 1 kain berukuran atau sebagai bahan pembuat dari baju kurung atau baju gamis. Setelah itu kemudian kita potong lagi, memotong seukuran kain sarung atau kain jahit sebagai kain tapih daripada jenazah yang berukuran kira-kira 1 meter 4. Yang selanjutnya adalah memotong sebagai bahan untuk kerudung ataupun himarun. Dan bagi jenazah laki-laki, kita bisa langsung memotong 3 lapis yang berukuran sebagaimana panjang jenazah plus ditambah 50 cm. Di samping itu kita juga membuat tali sebagai pengikat daripada kain kafan agar bungkusan itu tidak terbuka. Walaupun tidak ada aturan yang secara baku, tapi itu sebagai suatu kebaikan bagi jenazah, kita bisa menggunakan atau membuat sebanyak 8 helai tali kain kafan, di mana yang 7 nanti sebagai pengikat dan berada di luar, dan yang satunya adalah sebagai pengikat kain tapih. Di samping itu pula kita membuat bahan atau memotong bahan sebagai bahan daripada celana dalam bagi jenazah. Nah, setelah semuanya dipersiapkan, kemudian satu persatu ditata secara rapi. Untuk lebih detailnya, kita nanti akan mencoba mempraktekkan sekaligus bagaimana kita membungkus daripada jenazah tersebut. Selanjutnya kepada teman-teman seluruh ikhwan yang budiman, mari kita mencoba untuk mempraktekkan tutorial mengkafani jenazah. Pertama, setelah kita memotong kain sebagai ikatan atau tali daripada kain kafan, kita susun tali ini dan kita letakkan sebelum kain kafan yang lainnya itu digelar. Kita letakkan pertama ya sebagai penutup tali pocong, yang kemudian adalah kita susun satu persatu. Nah, yang di luar sejumlah atau sebanyak 7 daripada tali pengikat. Nah, sebagai satu falsafi, kenapa 7?
adalah suatu harapan, terutama bagi orang Jawa. 7 itu adalah pitu. Yang dimaksud adalah mudah-mudahan dengan 7 atau pitu tersebut mendapatkan pitulung atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kain. Kain yang sepanjang daripada jenazah, yaitu plus daripada 50 cm kita gelar di atas daripada tali-tali yang telah ditata tadi. Tali-tali yang telah ditata. 1 lapis berada di bawah. 1 lapis berada di bawah. Lah, kemudian setelah kain kafan yang pertama digelar, kita taruh yang dinamakan bukur atau wangian agar kain kafan ini menjadi wangi. Selanjutnya kita menggelar kain kafan yang kedua yang memiliki panjang sama sebagaimana kain kafan yang pertama. Kain kafan yang pertama kita letakkan di atasnya, dan setelah diletakkan kemudian kembali kita kasih bukur atau wangian daripada wangi-wangian agar kain kafan ini menjadi wangi. Yang selanjutnya adalah kain kafan yang dipersiapkan sebagai baju kurung. Kita mencoba memotongnya demikian, bahwa kita potong seperti ini, bahwa kita buat lingkaran sebesar leher daripada jenazah. Kemudian kita buka atau sobek pada bagian depan, dikandung maksud supaya kita mampu memasukkannya sebagaimana baju kurung. Dan kemudian kita letakkan. Dan letak daripada lingkaran tersebut adalah persis berada di pundak ataupun di leher. Di leher. Nah, bukaan atau sobekan dari kain kafan berada di atas, di arah kepala, di mana nanti ini akan ditekuk dan menyerupai daripada baju gamis ataupun kain kurung. Selanjutnya adalah tali sebagai pengikat daripada kain tapih ataupun sarung, yang kemudian dilanjutkan kita menata daripada kain yang dipergunakan sebagai jarit ataupun kain tapih ataupun sarung. Kita letakkan sebagaimana disusun untuk dipergunakan sebagai kain tapih. Dan setelah itu kemudian kita meletakkan pula bahan yang dipergunakan sebagai celana dalam daripada jenazah. Kita gunakan dan kita potong seperti ini. Seperti ini. Menyerupai huruf V yang sama-sama terbalik. Itu huruf V. Dan kita letakkan berada di atas daripada kain sarung ataupun kain tapih. Yang selanjutnya kita juga meletakkan kain sebagai bahan daripada kerudung. Kita letakkan sebagaimana kerudung daripada perempuan, jadi tepat nanti berada di kepala. Dan setiap daripada lapisan-lapisan ini selalu kita gunakan bukur atau wangi-wangian agar kain kafan ini menjadi wangi. Nah, setelah semuanya terhampar, tersiapkan demikian, sebelum jenazah diletakkan bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa dengan doa Allahumma jinalhu bagi jenazah laki-laki, atau Allahumma jinalha bagi jenazah perempuan. Ya Allah, jadikanlah jenazah atau
jadikanlah kain kafan ini libasan libasuhu atau libasaha ahlal jannah. Kain kafan ini sebagai pakaian daripada atau sebagaimana pakaian daripada penghuni surga. Wa kafanuhu atau kafanaha ahli jannah, dan jadikanlah kafan ini sebagaimana kafan-kafannya ahli surga. Wa tahrisuhu atau wa tahrisuha, atau jadikanlah kafan-kafan ini sebagai pelindung dinding daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian kemudian jenazah diletakkan. Oke, kepada teman-teman dan ikhwan yang budiman, bahwa kain kafan yang digelar ini dimaksudkan adalah kain kafan yang diperuntukkan sebagai pembungkus daripada jenazah perempuan. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa jenazah atau bagi jenazah perempuan itu terdapat 5 lapisan. Lapisan pertama adalah kain yang menutupi seluruh daripada badan jenazah, yang kemudian disusul lapisan yang kedua sama kain yang menutupi seluruh jenazah. Lapisan yang selanjutnya adalah kain yang dipergunakan sebagai baju kurung atau baju gamis. Kemudian adalah kain yang dipergunakan sebagai jarit atau taping atau kain sarung. Selanjutnya yang terakhir adalah kerudung atau kain sarung. Selain daripada itu ada kain-kain yang lain, sebagaimana kita ketahui ada kandungan dalam ikatan ini diharapkan sebagai suatu kesunahan dan menjadi kebaikan daripada jenazah tersebut. Selanjutnya kepada teman-teman dan ikhwan yang budiman, kita coba nanti mempraktekkan bagaimana membungkus jenazah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kain kafan ini diperuntukkan bagi jenazah perempuan. Marilah kita coba mempraktekkan. Yang pertama adalah kita menarik kain yang dipersiapkan sebagai celana dalam. Kita tarik layaknya celana dalam. Setelah itu kemudian kita tarik kain yang dipergunakan atau dipersiapkan sebagai kain jarit atau kain tapih atau kain sarung. Nah, kita tutupkan dan kita rapikan, kemudian kita ikat dengan kain pengikat yang telah dipersiapkan tadi. Selanjutnya kita bikin kudung atau kerudung atau himarun. Layaknya perempuan, kita bikin kudung bagi jenazah. Nah, demikian. Selanjutnya kita tarik kain yang dipersiapkan sebagai baju gamis atau baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Nah, kita pun harus tahu bahwa kelaziman bagi jenazah posisi tangan sebagaimana orang sholat, itu yang kanan berada di atas, yang kiri berada di bawah. Nah, setelah rapi semuanya, kemudian kita tarik kain yang menutupi seluruh tubuh. Tarik kain yang menutupi seluruh tubuh ataupun seluruh badan daripada jenazah tersebut. Nah, setelah itu kita ikat. Nah, posisi ikatan berada di sebelah daripada kiri, karena nanti jenazah akan dimiringkan
menghadap kepada kiblat. Maka untuk memudahkan nanti pilihan lahat membuka tali, maka posisi tali itu berada di sebelah kiri. Nah, semua diikatkan. Semua diikatkan rapi. Ikatkan berada dalam posisi sebelah kiri. Nah, ikatan yang berjumlah 7 itu telah terikat semuanya. Oke, demikian teman-teman, jenazah telah diikat dan siap untuk diberangkatkan ataupun disolatkan. Dan setelah semuanya siap, kemudian sesaat kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga khususnya jenazah mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituturkan oleh para masyayikh, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanannya senantiasa dilindungi daripada azab Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ij'alhu fida'an minan nar. Bagi laki-laki, bagi perempuan, Allahumma ij'alha fida'an minan nar wa hijaban minan nar wa syitra minan nar wa 'aitqa minan nar birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah jenazah ini daripada api neraka. Dan ya Allah, jauhkanlah jenazah ini daripada azab api neraka. Dan ya Allah, jadikanlah jenazah ini supaya terangkat daripada api neraka dengan rahmat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjalanannya nanti diharapkan dengan penyelenggaraan jenazah yang baik, maka jenazah akan dipersaksikan menjadi jenazah yang baik, terakui sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kiranya itu teman-teman tutorial yang sederhana dari saya. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan, dan saya meyakini masih banyak kekurangan, tapi setidaknya bisa menjadi bahan sharing bagi kita semua. Ternyata selaku umat muslim ada suatu kewajiban yang harus kita pahami, kita ketahui untuk bekal ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin dengan yang telah kita pahami bisa dipergunakan sebagai jalan menuju kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa bekal dari semuanya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walastu Allah sa'adat jam' amal. Wa inna taqwa la yasha'in. Tidaklah aku melihat yang dinamakan kebahagiaan itu sebab mengumpulkan harta benda. Tapi yang dinamakan kebahagiaan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahu rijal kufar. Dan sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya simpanan, sebaik-baiknya tabungan. Wa indallah al-atqas sa'id. Dan pasti Allah memastikan orang yang bertakwa kepada Allah di sisinya akan diberikan kebahagiaan. Dan kira-kiranya kepada semua teman-teman ikhwan yang beriman bisa memetik pelajaran ini walaupun 10 menit dan akhirnya bisa dipergunakan dan bisa bermanfaat bersamanya. Dan tidak lupa ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tidak lupa kedua teman-teman di dosen untuk bisa menerima tutorial dari saya ini sebagai pemenuhan daripada tugas individu pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam, yakni nanti awal akhir bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya wanas'alullahu bikamilal ujrana dan a'udzubika min syarri ma ya'malun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.